Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum mengawali pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang animasi. Nah, di sini animasinya terkhusus buat 2 dimensi. Yang mana materinya yaitu menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Tahu nggak sih Mas Adit tentang apa itu animasi? Setahu saya animasi itu semacam anime atau kartun. Oh iya ya. Yaudah di sini Bapak jelasin secara spesifikasinya, yaitu animasi adalah urutan dari frame di mana ketika dimainkan dalam kecepatan yang semestinya akan menampilkan pergerakan image secara halus seperti sebuah film atau video. Mungkin animasi lebih spesifik atau lebih gampangnya itu adalah sebuah sketsa gambar yang mana dari frame 1 ke frame 2 ada pergerakan. Itu tahu. Dan animasi 2 dimensi ini memiliki atau terdapat 2 tipe Mas Adit. Nah, yang pertama yaitu cell animation, yang kedua ada bed animation. Nah, cell animation ini penjelasannya yaitu pada perubahan yang terjadi pada satu frame ke frame selanjutnya. Nah, berbeda dengan bed animation. Bed animation ini yaitu menggerakkan sebuah objek sepanjang jalur yang telah ditentukan pada layar. Jadi di sini juga sudah terpapar gambar contoh dari cell animation dan bed animation. Ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Ada. Selanjutnya yaitu proses pembuatan animasi 2 dimensi. Pada proses pembuatan di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada pre-production atau tahap praproduksi, yaitu awalan atau akar dari sebuah proses pembuatan pada animasi 2 dimensi. Nah, di sini juga tahap awal ini mempunyai sebuah proses atau sebuah beberapa hal yang harus mungkin dikerjakan nantinya. Antara lain ada sebuah ide, ada cerita, terus ada storyboard dan ada desain. Jadi nantinya Mas Adit harus memikirkan dulu tentang idenya apa, ceritanya mungkin yang menarik bagaimana, lanjut ada storyboard dan ada desain. Oke, langsung ke nomor 2 yaitu production atau tahap produksi. Nah, pada tahap yang kedua ini adalah inti dari bagian pembuatan proses animasi 2 dimensi, yang mana proses ini sangat berpengaruh pada visual dan kualitas gambar pada hasil akhirnya nanti. Nah, di production atau di tahap produksi ini juga terdapat beberapa proses atau mungkin hal yang mungkin nantinya akan dikerjakan, yaitu antara lain ada layout, ada R&D atau efektivitas. Berarti R&D itu efektivitas atau pelayakan pada produksi animasinya nanti. Terus ada texturing warna, ada rigging, ada animation, ada VFX atau visual effect, lighting dan rendering. Lanjut ke nomor 3 yaitu post production atau tahap pasca produksi. Nah, di sini mungkin pasca produksinya yaitu finishing atau akhir dari sebuah proses pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, yang mana pada tahap ini seorang animator dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Nah, di pasca produksi ini juga terdapat beberapa proses Mas Adit yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu antara lain composting atau bisa dinamakan penggabungan hasil render yang mungkin nanti bisa masuk ke tahap pengeditan. Nah, yang selanjutnya ada color correcting atau pemilihan warna, terus ada mungkin dubbing, sound effect atau musik, dan yang terakhir adalah final output. Selanjutnya ada sebuah prinsip dasar pada animasi. Di sini mungkin terdapat lumayan banyak Mas Adit. Ada 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama yaitu squeeze and stretch.
Nah, squeeze and street ini adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Oke, selanjutnya ada anticipation atau boleh dianggap juga sebagai awalan gerak atau ancang-ancang. Yang ketiga ada staging. Staging di sini meliputi bagaimana sebuah lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau seluruh skin. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Yang nomor 4 ada straight ahead action and pose to pose. Oke, yang kelima yaitu follow through atau overlapping action. Yang nomor 6 yaitu slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ALCS. Yang nomor 8 yaitu secondary action. Secondary action di sini adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Selanjutnya yaitu timing and spacing. Selanjutnya exaggeration. Exaggeration adalah salah satu kekuatan medium animasi yang pada intinya melebih-lebihkan action. Selanjutnya nomor 12 yaitu solid drawing. Solid drawing di sini menjelaskan tentang kemampuan untuk menggambar sebuah karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan berkonsisten dalam setiap frame animasinya. Mungkin udah selesai materi yang tadi Bapak jelaskan. Mungkin sebelum Bapak tutup, pada intinya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang animasi, yang mana animasi itu sendiri yaitu sketsa gambar atau mungkin sebuah gambar yang mana dari frame pertama sampai frame seterusnya itu ada sebuah pergerakan. Mas Edi? Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, jaga kesehatan.